Bahkan Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab yang berjudul Syaraful Ummatil Muhammadiyah menyebutkan bahwa memberikan makan kepada orang lain itu merupakan bagian dari amal-amal yang paling diharapkan untuk mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan it'am ini dapat menjadi pelebur dosa bagi orang yang melakukannya, hingga menjadi bagian dari hal yang mewajibkan pengamalnya mendapatkan rahmat hingga ampunan Allah Subhanahu wa taala. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله ويا نبي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى يسمعك يوم الجمعة أحسن والإمام يدعو فقد بلغت أحسن واسمعوا برحمكم الله أحسن واسمعوا برحمكم الله أحسن واسمعوا برحمكم ترحمون اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وسلم وبارك آمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم كون الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاندهم واختم لنا منك بالخير يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا
Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul azimil karim. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kuniya bi abil qasim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini tepat tanggal 28 November tahun 2025 kita masih diberikan kesempatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang pria muslim, yakni melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita ketahui bersama bahwasannya pemerintah Republik Indonesia mencanangkan satu program, yakni program makan bergizi gratis. Meskipun program ini kita tidak bisa menutup mata, terdapat beberapa permasalahan. Jika saya lihat dari data Badan Pusat Statistik, ada 119 dapur yang bermasalah. Namun jika dilihat dari keseluruhan dapur yang beroperasi, yakni sebanyak 10.900 dapur yang telah beroperasi di Indonesia, maka tingkat kesuksesannya adalah 99%. Jadi tingkat kegagalannya hanya 1%. Namun begitu, tetap pemerintah juga melalui Badan Gizi Nasional melakukan berbagai macam evaluasi. Intinya bagaimana kesalahan yang 1% itu bisa hilang. Meskipun kita pahami bersama, seperti kata pepatah, tidak ada gading yang tidak retak. Artinya apa? Yakni tidak ada satupun program di dunia ini yang bisa sempurna sesempurna mungkin. Jadi semua program pemerintah itu pasti akan mendapatkan yang namanya human error, program manapun itu. Program ini berawal dari Januari 2025, di mana Presiden kita Prabowo Subianto telah menerapkan program makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, sebagaimana janjinya saat kampanye yang dilaksanakan pada 2024. Tentu sebagai anak bangsa dan umat Islam, kita sangat bersyukur jika pemimpin kita telah menunjukkan komitmen dan kepeduliannya, karena sesungguhnya masih ada dari berbagai anak-anak bangsa yang mengalami kekurangan makan dan kurang gizi. Kalau boleh kita sebut kelaparan. Bila menilik lebih dalam, program makan bergizi gratis ini sesungguhnya bukan hanya untuk memenuhi gizi anak-anak, tapi upaya Presiden Prabowo agar tidak ada anak-anak kita yang mengalami kelaparan. Bahkan ada beberapa kisah dari beberapa anak yang diberikan makan bergizi gratis di sekolah, tapi dia ingin membawa pulang makanannya untuk dibagi kepada adiknya, kepada kakaknya, bahkan kepada orang tuanya, dikarenakan mereka mengalami yang namanya kekurangan makanan. Jamaah rahimakumullah, makan bergizi gratis ini sesungguhnya sejalan dengan ajaran Islam, di mana Islam kita dianjurkan untuk menaruh simpati dan empati kepada orang lain yang berkekurangan, baik dari sisi pangan,
ekonomi, jiwa, dan motivasi maupun sosial. Hal tersebut tentu saja harus diwujudkan dalam bentuk perhatian khusus, misalnya dengan berbagi makanan, minuman, atau sebagian harta kita kepada mereka untuk dimanfaatkan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini dalam agama disebut dengan it'am. Perilaku it'am kepada orang lain ini merupakan kebiasaan terbaik dalam Islam. Bahkan Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab yang berjudul Syaraful Ummatil Muhammadiyah menyebutkan bahwa memberikan makan kepada orang lain itu merupakan bagian dari amal-amal yang paling diharapkan untuk mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan it'am ini dapat menjadi pelebur dosa bagi orang yang melakukannya, hingga menjadi bagian dari hal yang mewajibkan pengamalnya mendapatkan rahmat hingga ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, memang hal ini cukup memberatkan bagi kita. Terlebih lagi bagi yang belum terbiasa memberikan infak sodakoh kepada orang lain, maka ini akan terasa berat. Tapi bagi sebagian hamba Allah yang sering, maka ini sebagian hal yang biasa. Hal ini sampai digambarkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Balad ayat 11 sampai 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin di masghobah yatiman da maqrabah au miskinan da matrobah. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya, atau memberi makan kepada hari terjadi kelaparan, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir. Karena beratnya melakukan kebajikan ini, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan imbalan yang mewah atas perilaku bagi-bagi kemanfaatannya kepada orang lain ini. Disebutkan dalam sebuah hadis, Abu Hurairah radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa hal yang jika saya kerjakan dapat mengantarkan saya masuk surga?" Mendengar pertanyaan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, memberikan makan, menebarkan salam, jalin silaturahim, salat malam saat orang lain terlelap, maka engkau akan masuk surga dengan penuh keselamatan dan penghormatan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tidak sekedar imbalan surga bagi mereka yang memiliki kebiasaan berbagi makanan, mereka juga mendapatkan pintu dan ruang khusus di surga. Hal ini digambarkan secara langsung oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ghurafan yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha. Wa qala Abu Maliki Asy'ari, liman hiya ya Rasulullah? Qala liman atobal kalama wa at'ama ta'ama wa bata qa'iman wan nasu niyam. Artinya, sungguh di surga terdapat suatu ruangan yang terlihat luarnya dari dalamnya dan terlihat dalamnya dari luarnya. Abu Malik Al-Asy'ari bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Untuk siapa ruangan tersebut wahai Rasul?" Ruangan itu untuk orang yang berbicara dengan perkataan yang baik, memberi makan kepada orang lain, beribadah malam hari sedang orang lain tengah asyik dalam lelapnya. Bahkan Sayyid Muhammad mengatakan bahwa orang-orang yang memberikan makan kepada orang lain itu, bagi mereka terdapat satu pintu surga yang tidak akan masuk orang lain selain mereka. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal yang artinya diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa memberikan makan orang mukmin sehingga dia kenyang dari kelaparannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke satu pintu dari pintu-pintu surganya. Tidak ada lagi yang masuk melalui pintu tersebut kecuali orang yang serupa dengannya, yakni salah satunya adalah orang yang memberikan makan.
Oleh karena itu, mari kita melakukan it'am ini khususnya kepada orang-orang terdekat kita, anak-anak yatim, fakir miskin yang berada di sekitar kita, sebab mereka adalah orang-orang yang ada di depan mata kita yang harus kita bantu semampu kita, sebisa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan agar dapat menjadikan it'am sebagai bagian dari kebiasaan baik yang senantiasa kita lakukan. Dengan begitu, insya Allah kita semua akan sama-sama menjalani hidup dengan kesejahteraan dan kedamaian serta mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, sebagai anak bangsa yang mencintai negaranya, mari kita dukung bersama seluruh program pemerintah, terkhusus program makan bergizi gratis. Meskipun mungkin untuk bapak-bapak ini tidak dapat ya, karena MBG ini untuk anak sekolah dari mulai PAUD sampai SMA, ibu menyusui, ibu hamil. Kalau bapak-bapak MBG-nya beda, yakni MBG makanan bini gue, sama-sama makanannya. Meskipun tadi di awal saya sebutkan masih terjadi error dari 10.900 dapur, ada 119 dapur yang bermasalah, namun itu hanya 1%-nya. Kita doakan mudah-mudahan program baik ini terus berlanjut dan terus memberikan kontribusi yang baik bagi negara bangsa Indonesia. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma fa'annal qala'a wal waba wat ta'una wal amrada fi fitnatan ma la yadfa'uhu ghairuka an baladina hadha Indonesia khassa wa an sa'iri biladil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahmasan fayuka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa yuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytuni wat-turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka bi'idhnihi. Alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Allahu Akbar. Sami Allah. Allah. Allahu Akbar. Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.